Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan matematika. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajar MTK? Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Sebelumnya kali ini kita akan bahas apa sih garis itu. Setelah itu baru kita akan menuju ke sudut. Oke. Perhatikan di sini ada titik, garis, dan bidang. Kita akan membahas tentang pengertian dari titik, garis, dan bidang terlebih dahulu. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Titik dipresentasikan dengan sebuah noktah atau biasanya dot. Jadi kalau lambang titik gitu kan ya, dengan A gitu kan biasanya sebuah titik. Nah, garis adalah himpunan dari titik-titik. Jadi kalau titik-titik kita satukan, itu akan membentuk sebuah garis. Garis tidak memiliki ujung dan pangkal. Sebuah garis yang melalui titik A dan B dinotasikan sebagai AB. Jadi kalau misalkan kita punya garis seperti ini, nah itu garis terus, dia tidak punya ujung dan tidak punya pangkal, jadi dia seterusnya. Nah itu sebutnya garis. Bidang adalah himpunan dari garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari satu garis. Jadi kalau tadi garis itu himpunan dari titik-titik kita satukan, itu disebutnya garis. Sedangkan bidang itu adalah himpunan dari garis-garis. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada kubus ABCD. Nah, yang mana titiknya? Nah, ini titik A, titik B, titik T, C, D, dan seterusnya. Yang manakah garisnya? Berarti garis AB, garis BF, garis BC, garis CD, dan seterusnya. Nah, terus yang manakah bidangnya? Bidang itu adalah himpunan dari garis-garis. Jadi kalau misalkan garis AB kita satukan dengan BF, satukan dengan EF, dan disatukan dengan EA, itu akan membentuk sebuah bidang. Oke, gampang ya. Perbedaan antara titik, garis, dan bidang. Oke, selanjutnya di sini kita akan membedakan apa itu garis, ruas garis, dan sinar garis. Oke, perhatikan. Garis adalah himpunan dari titik-titik. Tadi kita sudah sempat bahas sebelumnya. Garis dia tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Sebuah garis melalui titik A dan B dinotasikan sebagai AB. Nah, seperti ini. Maksudnya apa dia tidak memiliki ujung dan pangkal? Nah, di sini ada lambang kayak tanda panah ya. Nah, tanda panah di sini menunjukkan kalau ini tuh dia bisa diperpanjang, panjang. Nah, itu disebutnya garis. Dia juga sama. Itu disebut garis. Dia lambangnya, nah perhatikan, hati-hati. AB lambangnya ada kayak tanda panah kiri kanan. Oke. Nah, sedangkan ruas garis ini dia bisa disebut juga dengan segmen biasanya. Nama lain dari ruas garis adalah segmen garis. Ini dia sama aja sih sebenarnya. Tuh. Ruas garis itu adalah bagian dari garis. Cuman bedanya dia dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Jadi kalau garis itu dia tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal, tidak terbatas panjangnya. Sedangkan ruas garis itu dia terbatas, dia mempunyai batas. Nah, di mana batasnya? Nah, ini dia. Gitu. Jadi batasnya cukup sampai di sini, yang atas juga sampai di sini saja. Kalau yang tadi kan garis dia bisa diperpanjang terus. Tuh. Nah, yang terakhir, lalu apa itu sinar garis? Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lainnya membentang tak terbatas. Artinya, kalau tadi garis dia dua-duanya tidak terbatas, kalau ruas garis dua-duanya terbatas, nah sinar garis ini adalah gabungan dari garis dan ruas garis. Gitu. Jadi ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Yang mana terbatasnya? Yang mana punya batasnya? Nah, ini dia batasnya sampai A, dan yang di sini dia masih bisa diperpanjang. Itu namanya disebut ruas garis. Dan lambangnya adalah, nah, itu ya, hati-hati ya di sini. Oke, gampang ya membedakan antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Garis itu dia tidak terbatas, ruas garis itu dia terbatas, dan sinar garis itu yang satu terbatas, yang satu tidak. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita masih bahas tentang garis. Di garis itu ada yang namanya garis horizontal dan vertikal. Biasanya kalian menemukan horizontal dan vertikal kalau kita lagi ngebahas tentang koordinat ya, tentang sumbu X, sumbu Y, ya kan? Gitu. Nah, kita lihat perbedaan antara horizontal dan vertikal. Garis horizontal adalah garis lurus yang mendatar.
biasanya. Nah gitu kan, kalau sumbu X, nah gitu kan sumbu X nya biasanya. Sumbu X itu dia mendatar atau disebut dengan garis horizontal, atau kalau kata anak SD biasanya kadang bilang garis yang tiduran katanya, karena dia tidur gitu. Sedangkan vertikal adalah garis tegak lurus dengan horizontal, atau dengan kata lain dia ke atas ke bawah gitu. Nah itu dia horizontal. Oke, jadi kalau yang tegak dia vertikal, yang mendatar dia horizontal. Nah lantas sekarang kita lihat contoh dari kubus ya, masih kubus ABCD. Kita lihat di sini ada kubus ABCD. Yang manakah garis yang horizontalnya? Oke, garis AB, garis EF, HG dan CD itu disebut juga garis horizontal karena yang mendatar. Dan garis vertikal itu yang tegak, yang berdirinya AE, FB, GC dan HD itu disebut vertikal. Nah, terus yang AD gimana dong? AD, BC, GF dan EH dia tidak bisa disebut dengan garis horizontal maupun vertikal. Jadi ingat, kalau horizontal itu dia mendatar, vertikal itu dia tegak. Kembalikan dari horizontal, oke? Atau ke atas ke bawah kalau vertikal. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan garis. Kedudukan garis dibagi menjadi 4 kedudukan ya, ada 4 perbedaannya. Yang pertama sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila dalam satu bidang terdapat 2 garis yang sama arahnya, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang maka tidak dapat berpotongan. Atau dengan kata lain nih, kalau kita gambar ada 2 garis, garis A dan B. Nah lambang sejajar itu kayak gini ya. Nah itu garis ada 2 miring, itu sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Nah artinya garis A ini kalau kita perpanjang dan garis B kita perpanjang, dia nggak akan ketemu. Terus yang namanya sejajar itu arahnya juga harus sama. Jadi kalau dia mau horizontal ya horizontal, mau vertikal ya vertikal, mau miring ya dia juga miring. Dia arahnya harus sama, kemiringannya pun harus sama. Oke. Selanjutnya itu ada yang berhubungan tentang berpotongan. Dua buah garis memiliki kedudukan yang berpotongan jika keduanya memiliki titik persekutuan atau titik potong. Jadi yang namanya berpotongan pasti ada titik potongnya. Yang mana titik potongnya? Nah, ini dia anggap di sini Y misalkan. Nah, Y ini adalah titik potongnya. Oke, titik potong. Potong ya. Jadi yang namanya titik potong pasti dia punya yang namanya berpotongan pasti dia punya titik potong. Oke, yang selanjutnya berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit jika keduanya memiliki paling sedikit 2 titik potong. Artinya gini, jadi ini tuh sebenarnya ada 2 garis, ada garis A dan garis B. Nah itu dia A dan B. Karena dia berhimpit itu tuh jadi satu. Jadi 2 garis ini tuh jadi satu. Makanya ada dalam satu garis, tapi ada 2 itu tuh kayak bertumpuk gitulah. Oke. Yang selanjutnya bersilangan. Nah hati-hati untuk bersilangan dan berpotongan itu dia mirip banget ya. Hati-hati, nanti kita lihat perbedaannya. Bersilangan. 2 buah garis dikatakan bersilangan kalau keduanya tidak terletak pada bidang yang sama. Keduanya tidak sejajar juga, dengan kata lain tidak sejajar dan tidak berpotongan. Jadi dengan kata lain kalau berpotongan itu dia dalam satu bidang. Nah kalau bersilangan itu beda bidangnya, lain bidangnya gitu. Nah sekarang kita lihat ada kubus ABCD, kubus balok, maaf. EA ini dia bersilangan dengan CD. Kenapa EA bersilangan dengan CD? Yang namanya bersilangan itu tidak sejajar dan tidak juga berpotongan. Kita lihat, apakah EA dia itu sejajar? Enggak ya. Apakah EA dan CD itu dia berpotongan? Enggak juga. Kenapa? Coba kalian perhatikan, kalau garis EA ini kita tarik garis terus panjang dan CD itu dia tarik garis, kemungkinan bersatu enggak? Kemungkinan punya titik potong enggak? Enggak ya. Karena yang beda bidang, yang satu dia di depan, satu di belakang CD-nya, gitu kan? Nah, begitu juga dengan HD. HD dia bersilangan dengan AB. HD bersilangan dengan AB. Jadi kalau ini diperpanjang, yang AB juga diperpanjang, dia akan punya titik potongnya.
Nah, terus yang mana berpotongan? Nah, berpotongan itu dalam satu bidang. AB, garis AB, dia, nih garis AB ini, dia akan berpotongan dengan BC. Garis AB ini dia berpotongan dengan BC. Kita perhatikan, kalau AB-nya kita perpanjang dan CB-nya kita perpanjang, ada titik potongnya di mana? Nah, ini ya, titik potong. Sedangkan yang tadi EA kalau kita perpanjang, CD kita perpanjang, ada titik potongnya nggak? Enggak. Kenapa? EA ini di depan, CD ini di belakang atau di dalamnya, itu nggak akan punya titik potong, nggak akan ketemu. Jadi yang namanya berpotongan itu dalam satu bidang, sedangkan bersilangan itu bidangnya beda, dalam beda bidangnya. Oke, gampang kan untuk membedakan sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Oke, kita akan mulai masuk contoh soalnya. Kita lihat, perhatikan soal nomor 1. Sebutkanlah garis-garis yang sejajar. Oke, di sini ada garis P, Q, R, S, M, N. Manakah garis-garis yang sejajarnya? Kita jawab dulu soal yang A. Oke, sejajar. P itu, garis P di sini dia sejajar dengan garis N. Oke, Q itu dia sejajar dengan S. Nah, bagaimana M, apakah dia sejajar dengan M? Tidak ya. Kenapa M tidak sejajar dengan N? Perhatikan M dan N. Nih, tadi yang namanya sejajar itu kemiringannya harus sama. Kalau dia mendatar, yang mendatar, miringnya miring, tegak ya tegak. Nah, sedangkan M dan N dia kemiringannya berbeda, kan? Makanya M dan N dia tidak bisa disebut dengan sejajar. Begitu pula dengan R dan S. Gitu. Oke. Yang B, sebutkanlah garis-garis yang berpotongan. Kira-kira yang berpotongan yang mana? Garis P dia akan berpotongan dengan garis Q, ya kan? Kalau P kita panjangkan garisnya, tarik garisnya, begitu pula dengan Q akan mempunyai titik potong ya di sini. Terus mana lagi? P juga dia akan berpotongan dengan, nah kalau kita perpanjang juga ada titik potongnya dengan R. P juga akan berpotongan dengan S. R juga akan berpotongan dengan M dan seterusnya. Oke, gampang ya. Jadi yang sejajar itu dia arahnya harus sama. Kalau berpotongan harus mempunyai titik potong. Oke. Soal terakhir. Di sini ada ABCD, KLMNOP, QRS. Nah, kita lihat soal yang pertama. Diketahui gambar A adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Yang namanya garis itu dia tidak mempunyai batas. Nah, apakah titik C ini dia terletak pada garis AB? Jawabannya pasti iya. Kenapa iya? Karena C ini dia berada di tengah-tengah A dan B ya. Jadi sudah pasti dia terletak pada garis AB. Nah, soal berikutnya yang B. Perhatikan gambar B adalah segmen garis PQ. Segmen itu nama lainnya adalah ruas garis. Yang namanya ruas garis dia mempunyai batas kiri kanannya, ujung-ujungnya. Apakah R itu terletak pada segmen garis PQ? Nih, R ini dia terletak pada segmen garis Q? Enggak ya. Kenapa enggak? Kayak tadi dijelasin, yang namanya segmen itu mempunyai batasan ujung-ujung gitu. Nah, sedangkan R ini dia di luar, jadi dia tidak termasuk. Nah, lalu bagaimanakah dengan S? Apakah dia terletak pada garis PQ? Ya, udah pasti ya, karena S ini berada di antara P dan Q. Sekarang yang C-nya. Diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Oke. Yang namanya sinar garis, yang satu mempunyai ujung, yang satu tidak mempunyai ujung. Tidak terbatas. Apakah titik M dan P terletak pada garis KL? Kita lihat. M. Apakah M dia terletak pada garis pada sinar garis KL? Enggak ya. Kenapa enggak? Karena dia ujungnya batasnya sampai K, ya kan? Sedangkan kesananya dia tidak terbatas. Tapi yang P di sini termasuk enggak? Iya. Karena dia tidak terbatas kan, masih bisa diperpanjang. Nah, lalu apakah dengan titik N dan O juga terletak pada sinar garis KL? N pasti sudah pasti karena dia ada di antara K dan L.
Lalu bagaimanakah dengan O? O ini dia sama seperti P ya, dia terletak pada sinar garis KL, karena yang namanya sinar garis itu yang satu punya ujung, yang satu tidak punya ujung. Nah, kalau misalkan di sini ada huruf Y, apakah Y dia termasuk terletak pada sinar garis KL? Tidak, karena batasnya sampai sini aja, ya kan? Nah, kalau misalkan di sini ada Z, apakah Z itu dia terletak pada sinar garis KL? Ya, karena kalau kita yang namanya sinar garis kan tadi dijelasin, satu ada ujung, satunya juga nggak punya ujung. Oke, gampang bukan untuk membedakan apa itu ruas garis, garis, sinar garis, dan kedudukan garis? Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, tetap tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan, dikerjain. Oke, semangat terus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.